Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan sangat terima kasih banyak sama wali kota saya untuk membantu saya sepuas-puasnya. Ini rumah saya dibangun megah, kan gitu ya. Jadi terima kasih sama Bapak Wali Kota saya Heldi dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sanusi, mengucapkan saya terima kasih banyak sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Ajis Cilegon, saya Dewan alias Dede Irawan. Saya kali ini berada di sebuah rumah warga yang kali ini mendapatkan program Rutilahu atau rumah tidak layak huni untuk menjadi layak huni. Programnya Pokmas, di mana hari ini saya bersama Bu Lurah Kelurahan Kota Sari dan Ketua Bendahara Sekretaris Pokmas Kelurahan Kota Sari. Kali ini kita akan berbicara bagaimana kegiatan Pokmas atau Salira yang saat ini merupakan program pemerataan pembangunan di masing-masing kelurahan. Dan kali ini saya berada di Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol. Dan sebelum kita lanjut menceritakan tentang apa itu Salira dan lain sebagainya, kita akan berkenalan dulu dengan Bu Lurahnya. Selamat pagi Bu Lurah. Selamat pagi Kang Dede. Ya, Bu Lurah bisa kenalan dengan kawan-kawannya Cilegon, Bu Lurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan News Cilegon, perkenalkan nama saya Ayah. Saya selaku kepala kelurahan yang baru kemarin dilantik tepatnya tanggal 8 April 2020 kemarin. Alhamdulillah sekarang kita sedang melakukan kegiatan untuk di salah satu bedah rumah dari program kita di Pokmas. Kita bersama Kang Dede dan bersama Pak Dang selaku sekretaris Pokmas Kelurahan Kota Sari. Oke teman-teman, itu sedikit kenalan dengan Bu Lurahnya. Bu Lurahnya masih baru, cantik ya Bu Lurah ya. Dan ini ada sekretaris Pokmasnya dengan Pak Dang. Silakan Pak Dang memperkenalkan diri Pak Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Idam Gunadi sebagai sekretaris Pokmas periode 2022 ini. Alhamdulillah sekarang kita sedang ada kegiatan Rutilahu di Cilegon RW 02 RT 03. Dengan pertama kita dalam kegiatan ini tidak ada apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi sudah kenalan dengan yang walaupun hari Minggu nih teman-teman mau datang ke acara bedah rumah, tapi Lurah ini kalau saya lihat IG-nya aktif, Sabtu Minggu pun ada kegiatan. Jadi mudah-mudahan Lurahnya kita doakan selalu sehat. Amin. Oke teman-teman, kita akan mengulas sedikit apa sih program baru daripada Pokmas, yaitu Salira, sarana lingkungan warga. Kita tanya ke Bu Lurahnya nih, yang mungkin program ini hampir di semua kelurahan, tapi karena kita ada di Kota Sari, kita tanya apa untung dan lebihnya adanya program Salira. Silakan Bu Lurah. Baik, News Cilegon, untuk program Salira ini adalah salah satu program dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, yaitu Bapak Heldi dan Bapak Sanusi. Untuk program Salira ini adalah sama sepertinya dengan program-program yang tahun kemarin ya Pak ya, cuman ini namanya saja yang berbeda, yaitu Salira pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan warga, yaitu 100 juta per hari. Alhamdulillah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Wali Kota dan Bapak Wali Kota
Kota Cilegon. Dengan adanya program Salira ini, akhirnya pembangunan di Kelurahan Kota Sari bisa merata, alhamdulillah, khususnya di warga komplek, karena Kelurahan Kota Sari ini mayoritas RW-nya itu adanya di komplek, Pak. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih untuk pembangunan dengan adanya program Salira ini. Akhirnya warga yang di komplek bisa merasakan untuk pembangunan Salira ini. Ya, sebelumnya tahun-tahun kemarin sebelumnya kita sebenarnya mengusahakan untuk semuanya pemerataan. Cuman karena kita kendala di komplek itu ada aturan developernya, cuman tidak bisa untuk yang semua merata. Cuman di komplek itu sudah ada pembangunan yang aja Pak, kayak posisian ini kita udah masuk di komplek, cuman tidak merata seperti sekarang. Karena kalau sekarang ini kan per RW itu 100 juta, jadi mau tidak mau kita per RW kita akhirnya komplek itu dapat. Dan alhamdulillah juga untuk izin atau ininya kita cuma ada sertifikat dari developer aja. Alhamdulillah pihak developer juga sinergilah dengan kita gitu. Akhirnya di komplek ini kita bisa pembangunan secara merata, karena untuk anggaran 100 juta per RW itu Pak. Alhamdulillah dengan adanya program Salira dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota kita, akhirnya pembangunan yang khususnya di Kelurahan Kota Sari ini bisa meratakan semuanya ya Pak ya. Oke, itu teman-teman sekalian keuntungan daripada program yang saat ini. Sebenarnya programnya sama ya Bu ya, hanya saja karena peranan di seluruh RW sehingga RW komplek dengan aturan yang yang disedikitkan ya, dikendorkan untuk komplek bisa dapat pembangunan, sehingga ini bisa merata keseluruhan. Nah, cuman untuk kelompok Mas nih, tadi untuk kelurahannya sudah mendapatkan keuntungan dengan program Salira ini. Sekarang untuk ketua sekretaris Pokmas, kan banyak pertanyaan nih, katanya merata 100 ini. Tapi kenapa ini kok cuman hanya kemarin gitu ya, di beberapa media nyatakan hanya cuma 3 RW. RW yang lain kapan? Atau apakah itu program itu cuma di 3 RW atau seperti apa Pak? Bisa jelaskan Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Dede. Betul, kalau Pokmas ini adalah sebagai kaki tangannya dari kelurahan untuk kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh kelurahan dari anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Kota Cilegon. Jadi Pokmas ini hanya bisa mengeksekusi. Perihal untuk masalah kegiatan, betul kami dari Pokmas juga, kalau yang tahun kemarin itu kita terbatas. Nah, kalau sekarang ini karena kita menyangkut sama rata per RW, alhamdulillah Pokmas Kota Sari ini sekarang ada kegiatan kurang lebih 26 kegiatan. 26 kegiatan. Dari anggaran per RW 100 juta. Ada berapa RW Pak? Kebetulan di Kota Sari ini sekarang mencakup 7 RW. 7 RW ya Pak. Jadi total kegiatan selama 1 tahun ini Kota Sari mudah-mudahan bisa terrealisasi menyerap kurang lebih 700 juta. Oh, 700 juta itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Teman-teman, bahwa tadi penjelasannya kenapa 700 juta ini tidak merata di sekarang. Mungkin ada space bertahap ya Pak ya, selama 1 tahun. Bisa jelaskan Pak lebih lanjut Pak? Ya, karena kita ada 7 RW, sementara kegiatan Pokmas ini kita terbentur, walaupun kita udah ada struktur kegiatan-kegiatannya, ada 26 kegiatan. Ya, 24 kalau nggak salah. Oh, 24 mungkin itu kemarin ada popping block karena 2 titik dipisah-pisah. Oke, teman-teman, di verifikasi 24 ada satu kegiatan yang sama terpisah tapi
Jadikan satu ya Bu ya. satu Pak, ya? disatuin gitu. Jadi Silakan, diklarifikasi ada 24 kegiatan kita ini karena per RW ini kan ada popping block. Ya, ya. Karena satu item, jadi kalau kami dari Pokmas ini ya sesuai dengan kebutuhan Pokmas. Jadi tadi mohon maaf bukan 27 kegiatan titik, 24 kegiatan, 27 titik maksudnya. Titik. Oke, siap. Pak, bisa disebutkan Pak kegiatan di 26 kegiatan itu apa aja? Dari 26 kita ini kita bisa diklarifikasikan sesuai dengan juknis-juklat bahwa kegiatan ini harus bertriwulan, ya, bertriwulan karena kita sekarang masih termin pertama. Jadi untuk termin pertama ini kita ada 5 kegiatan. Ada 5 kegiatan. Ya. Termin pertama apa aja tuh Pak? 7 itu 7 titik. Jadi sekarang ini ada sedang kegiatan pembuatan posyandu di RT 01. Posyandu, terus Kegiatan balai warga 06. Masjid di RW 02, RT 01. Terus Rutilahu ada 3 titik. Rutilahu 3 titik ya. Ya, di RT 02, RW 03, sama TPT ada di RW 03, RT 04. Jadi semua 7 titik. 7 titik Dari 5 kegiatan. dari 5 kegiatan. 5 kegiatan ya Pak ya. Oke, ini termin pertama. Termin pertama Dari 24 dari tadi 24 akan dibagi menjadi 3 termin. 3 termin. Nah, 3 termin ini Pak artinya dalam 1 tahun ya Pak ya? Ya, 1 tahun. Dan semua kegiatannya hampir sama. Beda-beda. PPT gitu, kemudian pumping block, Beda-beda. beda-beda. Ya, jadi Apa yang beda Pak? termin tadi termin pertama. Nanti mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Pokmas, kita masuk ke termin kedua itu prediksi mudah-mudahan bulan Agustus sudah masuk ke termin kedua. Bulan Agustus sudah masuk ke termin kedua ya Pak? Ya. Berarti kegiatan ini akan diselesaikan di bulan ini? Target kita termin pertama ini 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai Agustus sudah masuk ke termin kedua. Kegiatannya tuh, mohon maaf saya harus buka menu Ya, apa? Silakan. kebanyakan ya. Karena banyak, jadi Banyak ya. teman-teman harus buka ininya. Silakan Pak. Takut salah juga, tadi kan salah menyebutkan, jadi ini harus buka supaya nggak salah. Biar sesuai dengan DPA ya Pak ya, dan RKA nya Pak ya. Ya. Karena kalau Silakan Pak. mohon maaf ya, Ya nggak apa-apa, karena ada salah juga Pak. termin ketiga mudah-mudahan bulan Agustus. Termin kedua Pak. Termin kedua di kita ini ada pumping block di Harga Bajapura RT 02, RW 03, gorong-gorong di RT 02 juga RT 03, rehab masjid, pumping block, gotong royong dan pos ronda. Itu yang termin Dua. gotong royong maksudnya Pak? Gorong-gorong. Gorong-gorong. Kan ini terminnya gotong royong. Gorong-gorong ya Pak ya. Nah, sekarang yang termin ketiga Pak. Termin ketiga ada penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum masuk Caang bukan Pak? Iya, Caang itu salah satu dari juknis itu program wajib terserap. Ya, alhamdulillah Kota Sari kita dapat 5 titik. 5 titik Ya, Caang. Caang untuk kita diterapkan di termin ketiga, ditempatkan di RW 07. Semua 07. Ya, semua 07 karena sesuai dengan juknis harus satu area gitu. Satu area. Kenapa ngambil 07 Pak? Ya, kebetulan di situ yang potensi gelap. Oh, gelap ya Pak ya. Gelap dan lingkungan di situ ya supaya masyarakat juga bisa menikmati gitu kan. Kalau dilihatnya sih kebutuhan masih banyak untuk Caang ini. Banyak sebenarnya Pak ya. Banyak, Cuman gitu. karena untuk tahun ini cuman dijatahnya 5 Pak itu. ya kita menyerapnya ke RW 07. Mudah-mudahan tahun depan Pak. Amin ya Allah. Tahun depan bisa banyak semua. Amin. Nah, sekarang apa lagi Pak di termin ketiganya Pak? Terus ada Gapura, ada 2 titik kita sama pos ronda dan rehab masjid juga. Oke Pak, itu kegiatan Pokmas dalam 1 tahun dengan anggaran 700 juta. Karena 7 RW. Ya luar biasa teman-teman. Pokmas
harus memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Begitu capeknya nih Pokmas kita ya Pak ya, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan. Amin ya Allah. Nah, sekarang ini Ibu, Bapak, kita ada di rumah salah satu warga yang kemarin juga saya udah lihat, yang satunya juga udah dibongkar. Ini juga rumahnya tadi saya lihat belum keramik, atasnya bocor. Nah, kita ceritakan kegiatan di kelurahan. Ada berapa sih Lurah di kelurahan ini yang mendapatkan bedah rumah? Apakah masih banyak rumah-rumah yang harus dibedah di sini? Coba Bu, bisa ceritakan itu. Ya, sebetulnya kalau untuk pengajuan sih masih banyak ya Pak ya. Banyak pengajuan. Masih banyak. Cuma di tahun ini pengajuan itu ada 8 untuk pelaku ya Pak ya. 8 rumah Ya. untuk tahun ini. Ya. Nah, 3-nya itu kita dari Pokmas. Dari tadi dari Serapan Ya, Sarina. dari Sarina. Yang 5-nya itu kita dari Dinas Sosial. Oh, ada dari dinas sosial. Ada Pak. 5. Jadi totalnya 8. Dan yang sekarang ini untuk yang di rumah ini adalah bagian daripada Sarina ya. Yang Bu? daripada dari Salira. Kalau yang sekarang kita berada di rumah salah satu itu dari program Salira Pak. Kalau yang dari Dinsos belum mulai. Nah, kalau yang dari Dinsos itu kebetulan kita lagi menunggu Pak. Belum mulai, kita lagi menunggu dananya dari Dinsos. Jadi baru kalau umpamanya udah turun, baru kita. Pak, tadi kita lihat nih Pak, Ketua Pokmas nih, tadi udah penjelasan dari Bu Lurah bahwa ada 8, tapi sebenarnya masih banyak ya Bu ya yang Masih kebutuhan. banyak, Pak. Ya, ini bertahap mungkin pemerintahnya. Nah, ini dari Pokmas. Kan ada 3 ya Pak. Serapannya, anggarannya pasti dari anggaran tadi 700. Iya. Ya Pak. Nah, bisa jelaskan berapa Pak rumah Pak? Kalau sesuai dengan Cukis dan RAB, anggaran yang per RW 100 juta itu kita udah sesuai dengan yang di RAB, yaitu untuk satu rumah itu kita menyerap anggaran 20 juta. 20 juta anggarannya Iya, Pak. 20 juta. Pak, kalau melihat kondisi tadi saya masuk gitu Pak ya, rumahnya ya mohon maaf gitu teman-teman, kalau melihat kondisi rumah emang ini wajib dibantu teman-teman. Pemerintah sudah begitu hebatnya membantu, tetapi anggarannya terbatas ya 20 juta. Nah, Bapak, apa cukup dengan merehab yang tadi saya lihat dengan anggaran 20 juta? Apa mau minta tambah ke pemerintah? Kalau ini kita setelah diestimasi, setelah dihitung kurang Kurang Lebih ya, dari Pak ya? kurang gitu dah. Berarti Karena minta bantuan nih Pak. ya tapi dari pihak kelurahan juga tetap kita mengapresiasi atas bantuannya dari pihak pemerintahan khususnya wali kota yang sudah meluncurkan ya, yang namanya dikasih ini pasti ada kurang-kurang aja gitu. Betul. Mudah-mudahan, tetapi kami dari Pokmas juga semaksimal mungkin. Berarti artinya ini benar-benar kerja ekstra, bagaimana menghitung, bagaimana cari toko bangunan yang murah ya Pak ya. Ya minimalnya bukan murah lah, barangnya istimewa tapi demi masyarakat harganya murah begitu ya Pak ya. Pasti itu Mas. Harus begitu ya Pak. Aduh, luar biasa teman-teman News Cilegon. Dan Pak, ada nggak swadaya dari masyarakat nih untuk kerja baktinya? Kayaknya kalau kemarin saya lihat ada kerja bakti tuh Pak. Di sini rencananya ada kerja bakti Pak untuk. Alhamdulillah, karena ini sifatnya bantuan dan perlu diketahui juga bahwa bantuan kita dari pemerintah ini yang saya ketahui adalah sebagai pancingan aja sebenarnya. Pancingan untuk ke masyarakat supaya bisa melahirkan swadaya-swadaya dari lingkungan setempat. Ya, Pak. Gitu tuh. Jadi ada masyarakat yang swadaya. Misalkan saya nih mau nyumbang semen gitu 5 kilo 5 sak. Boleh dong Pak. alhamdulillah jadi Artinya ini masyarakat, misalnya masyarakat sekitar nih, saya nyumbang semennya, nyumbang keramiknya, boleh Pak? alhamdulillah itu kami harapkan. Oh, diharapkan seperti itu ya, Pak? Mengharapkan seperti Bukan itu. hanya boleh tapi Sangat diharapkan malah kan ya cari masyarakat, misalkan industri terdekat atau yang di sini banyak perusahaan ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini sampai ke perusahaan nih. Amin. Ada perusahaan yang tadi saya lihat luar biasa. Bangun rumah ini emang layak dibantu gitu loh kan, layak untuk dibedah karena bocor, lantainya masih tanah. artinya ini benar-benar harus dibantu gitu ya. Mudah-mudahan ada perusahaan di sini juga kan, ada banyak perusahaan gitu ya. Amin. Mudah-mudahan bisa membantu, bukan hanya masyarakatnya tapi perusahaan juga bisa berperan aktif karena pemerintah sudah mancing nih dengan anggaran 20 juta. Bagaimana kepedulian masyarakat sekitar gitu ya Pak ya. Ya. Nah Ibu, tadi
apa sih Bu? Saya dengar dari masyarakat gitu ya, saya dapat informasi. Saya pengen dapat bedah rumah kan nggak mudah kan untuk mendapat apa Bu yang menjadi kategori bedah rumah ini dapat. Apakah lantainya harus keramik, terus sertifikat dan lain sebagainya. Itu bisa ceritakan Bu? Ya, untuk pengajuan Rutilahu atau RTLH ini sebenarnya itu pengajuan kita kalau untuk ke Pokmas itu ini dari musren pramusren ya Pak ya. Pertama-tama itu dari warga itu mengajukan ke PRT-nya, terus nanti kita di ke musren Bangkal di kelurahan. Sebenarnya itu sih kita dasarnya dari pengajuan dari apa menjadi kategori pengajuan bisa dapat itu? Ada nggak kategori warganya misalkan emang tidak mampu rumahnya, ya artinya apa syaratnya? Apakah tanah yang numpang boleh gitu? Bisa ceritakan? Sebenarnya untuk syarat yang pengajuan untuk Rutilahu ini sebenarnya untuk kondisi bangunan ya Pak ya, ya kondisi bangunan yang benar-benar sudah tidak layak atau katakanlah mau roboh atau di lantai masih tanah. Terus ininya juga masih bata gitu, belum di plester gitu ya, belum plester gitu. Terus kondisi atas juga mungkin ya bangunan tua lah Pak, intinya gitu ya, bangunan tua maksudnya orang tersebut emang kurang mampu sehingga sampai saat ini belum bisa merehab atau apa. Nah itu bisa diajukan ke Pak RT-nya ya, diajukan di Pak RT, nanti kan Pak RT mengajukan ke untuk di musren Bangkal itu. Nah untuk musren Bangkal itu juga perlu diketahui bahwa pengajuan musren Bangkal yang kemarin, yang tahun ini itu bukannya untuk tahun ini, tapi untuk tahun depannya lagi ya. Jadi tahun 2002 banyak ya benar banyak orang bertanya, kok kemarin saya diajuin jalanannya tapi kok nggak dapet. Itu bukan di tahun ini ya Pak ya. Ini adalah pengajuan tahun 2021 untuk 2022 dan untuk yang 2002 kemarin serebangnya untuk yang 2003. Ada survei nggak Bu? Misalkan datang ke rumah sini ada survei ya? Ada surveinya kita. Jadi nggak bisa kelurahan bohong-bohongin. Ya. Misalkan keluarganya bulurah gitu kan, rumahnya udah bagus, mau direhab bantuan, nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa, kita harus survei juga Pak, lihat apakah benar nih yang diajuin oleh Pak RT ini untuk Rutilahu ini benar-benar layak atau tidak gitu, kita bantu. Kan selama ini ada istilah bulure Pak RT baik, ya kan? Masyarakat, oh iki boleh, nggak bisa itu Pak RT ya, Pak Ketua Pokmas. Mungkin sedikit tambahan gitu ya. Jadi pertanyaan dari Pak Dede ini betul. Jadi setelah hasil musrenbang, terus musrenbang kecamatan diputuskan. Nah, di situ kami Pokmas juga sambil mengerjakan kegiatan yang sedang berjalan, mencari data mana rumah yang mau direhab ini, sambil mengestimasi kebutuhannya, karena kita akhirnya kan harus ada pertanggungjawaban, laporan secara administrasi, secara keuangan, secara bangunan, kita harus mempertanggungjawabkan. Dikhawatirkan kalau tidak disurvei, ya secara administrasi kita tidak sesuai, secara anggaran kita dikhawatirkan meleset jauh karena anggaran cuma terbatas. Makanya kita survei bukan sekali dua kali. Oh, surveinya berkali-kali? Ya, sampai yang ini aja kita kemarin 3 kali survei. 3 kali survei Pak ya. Untuk ini, padahal sudah kelihatannya sudah emang kalau lihat kasat mata sudah jelas harus dapat ya Pak. Secara pertama secara administrasi, secara administrasi itu meliputnya apa Pak? Karena meliput seperti KTP, kita kan harus domisili tetap warga sini ya Pak ya, nggak mungkin warga lain. Akte pemilikan tanah. Kalau seandainya ini Pak, ini akte pemilikan tanah. Kalau di sini mah kayaknya nggak ada, atau di bataran kali, atau tidak layak, atau di PPK. Tanahnya milik pemerintah, nggak bisa itu Pak? Gua nggak bisa. Jangan walaupun tidak layak. Walaupun tidak layak, nggak bisa karena itu, ya? kita tersangkut hak miliknya ya, asetnya ya. Karena ya sifatnya bantuan dan ini dana pemerintah, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Terus setelah itu kita secara administrasi sudah lengkap, baru kita mengajukan ke Dinsos. Di situ akan tertera masuk RTS tidak. Rumah tangga sasaran. Rumah tangga sasaran, ya, RTLH. RTH situ. BDT ya. Masuk ke TDT.
dari Dinsos ya. Itu akan keluar surat rekomendasi di Dinsos. Iya atau tidaknya? Iya apa tidaknya. Nanti Dinsos juga kan harus survei juga. Oh, Dinsos juga melakukan survei? Iya. Berarti begitu ketatnya ya Pak? Begitu ketat, nggak BIM salah BIM Nggak RT. sembarangan. Nggak bisa, maaf bahasannya dulu deh RT doang, enggak ya Pak ya? Enggak. Tetangganya RW doang, enggak ya Pak? Nggak ada, itu nggak bisa ya Pak? Karena kan di luar sana, lah kita ngoroleh percuma pemerintah deh, tetangganya RT doang, orang ya Pak? Enggak. Karena ada beberapa tahapan. Wow, luar biasa teman-teman. Berarti begitu ketatnya, jadi rumah walaupun itu di dekat dengan RT, kalau nggak sesuai nggak dapat ya Pak, kecuali yang benar-benar memenuhi standar ya Pak ya. Nah oke Pak, sudah apa namanya syarat-syaratnya ya Pak ya, kemudian setelah disurvei segala macam anggaran 20 juta, ini 3 rumah, ini harus selesai dalam program anggaran yang termin 1 ini. Termin 1. Harus selesai termin 1. Termin 2 nggak, kenapa nggak ada Pak? Termin 1 karena kita tidak dimasukkan ke termin 2, tadi kan kegiatan kita banyak gitu. Oh tadi karena pengaturan Gitu, karena ketika pengajuan kita juga di situ ada batasan-batasan. Ya, Pertama harus menyerap dari 700 itu 40%. 40% ya Pak ya. 30%. Ya 40 30 akhirnya Akhirnya kita dikalkulasi, dikombinasi kegiatan dengan anggaran 100 juta. Termin pertama aja sekarang kita 308 juta. Dikalkulasi ke sini ke sana, dikhawatirkan nanti kalau tidak satu termin atau apa bisa terpotong anggaran gitu. Jadi kita udah benar-benar matang gitu. ini kan dalam 1 tahun 300 lebih. Tahun 2023 sudah dibangkalkan. Berapa Pak pengajuan Pak? Untuk tahun sudah ada belum? Kalau itu data saya betul Belum lupa pegang, itu. belum pegang. Tapi ada Pak. Tapi ada. Kebetulan kalau nggak salah sekarang Pak Musrembang apa RAB ya? RLB-nya Ya. Jadi kalau dilihat dari jadwal itu dari kelurahan itu RAB Agustus itu udah pengajuan proposal. Nah untuk jenis kegiatan kami juga belum tahu. belum tahu. Tapi ada Pak. Ya. Untuk yang 2023 ada. Kalau tidak salah Kemarin sih dari provinsi juga ada ya yang minta data RPLK Pak. Itu kan program provinsi. Iya, Untuk provinsi. program Pokmasnya ada nggak di tahun Untuk 2023? program Pokmasnya kayaknya ada Pak. Ada ya? Ada. Masalah itunya belum hafal deh Pak. Belum hafal jumlahnya ya. Jumlahnya Jumlahnya belum, tapi di tahun 2023 masih iya, ada yang karena emang sudah ini ya. posisi saya waktu pramusra belum ada ya Pak ya. Ya, karena jumlahnya ada, baru. iya. Teman-teman. Jadi ketika pramusrem itu kalau nggak salah Januari. Iya. Januari kalau nggak salah Akhir Bulurah Desember. baru bulan Maret April ya. April. 3 April ya. 3 hari seminggu sebelum Lebaran ya. Sehingga musrem bangkelnya sudah selesai, Bulurah baru masuk. Tetapi kemungkinan kata Bulurah tadi untuk bedah rumahnya rutilahunya ada. Karena masih banyak ya Bu ya yang Masih banyak Pak, kalau dilihat dari ini masih banyak Pak. masih banyak ya Bu ya. Nah, teman-teman, itu sedikit sekelumit penjelasan. Mudah-mudahan teman-teman di Cilegon bisa paham nih dengan apa itu Pokmas, kegiatan Pokmas, dan tidak lagi bertanya-tanya ketika sekarang tanah lagi ada beberapa pembangunan. Itu adalah program 100 juta per RW. Ya, kita juga ucapin terima kasih ya buat pemerintah Kota Cilegon yang memeratakan yang bisa. Nah, murah. Ini buat murah nih. Pokmas sudah kerja capek. Capek sih enggak sih Bang ya. Karena kerjanya gotong royong. Cuman pikirannya lelah ya Bang. Ini kadang-kadang masyarakat ada juga yang masih mempertanyakan. Ada juga yang masih berpikiran apa sih, gimana sih. Nah ini udah jelas ya. Sekarang saya pengen dari Bulurah menghimbau masyarakat atau memberikan arahan nih Bu, udah adanya pembangunan yang merata. Nah bagaimana Bu
himbauan ataupun untuk masyarakat. Ini apa rasa sayang ibulah dengan masyarakat terkait bangunan. Udah. Ya, baik. Untuk masyarakat Kelurahan Kota Sari, saya selaku Kelurahan Kota Sari, saya menghimbau untuk program Salira ini. Nah, kita dari pemerintah sudah ada program Salira ini dan sudah pembangunan insya Allah merata. Nah, saya menghimbau kepada warga, mudah-mudahan untuk pembangunan dari program Salira ini kita jaga baik-baik. Untuk pemeliharaannya kita jaga bersama, dan saya menghimbau untuk pemeliharaan bangunan dari Salira ini kita sama-sama dengan Pak RT, Pak RW saling menghimbau kalau ada kerusakan sedikit-sedikit bolehlah kita ini ya Pak ya, maksudnya kita jaga, kita rawat. Nah, karena yang terpenting itu adalah pemeliharaannya Pak, setelah pembangunannya. Kita dari pemerintah itu hanya untuk pembangunan kita sudah diberikan. Nah, untuk selanjutnya nanti saya menghimbau untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing agar menjaga pembangunan itu, merawatlah, memeliharanya. Untuk pemeliharaan itu kita diwajibkan atau diminta kepada warga setempat ya, secara swadaya ya, swadaya diminta swadaya masyarakatnya untuk pemeliharaan pembangunan dari program Salira ini. Teman-teman News Cilegon tadi sudah dengar, mungkin warga, khususnya warga Kelurahan Kota Sari ini, pemerintah sudah memberikan bangunan, sudah memberikan program dengan memberikan bangunan dengan program Salira. Tetapi lagi-lagi bukan kita selaku masyarakat bukan hanya dapat gitu kan, minta. Ketika perawatan, ketika menjaga itu serahkan lagi ke pemerintah. Diharapkan nih Bu Lurah, mengharap gitu kan kepada masyarakat untuk menjaga, terutama menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Setelah dijaga juga membantu pemerintah ketika itu ada perawatannya, ketika ada rusak sedikit ya Bu Lurah ya. Ketika ada karena bangunan itu ada rusaknya ya Pak ya, Mas ya. Nggak mungkin selamanya bangunan itu kokoh. Terutama jalan blok dan lain sebagainya. Masyarakat diharapkan mampu membantu dengan swadaya. Sehingga pembangunan ini terus bersambung dan milik kita bersama. Anggap semua pembangunan adalah milik kita bersama, bukan semua dilimpahkan ke pemerintah. Betul, semua ada tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tetapi tidak semuanya harus ke pemerintah, ya Pak ya. Oke teman-teman, itu mungkin Pokmas ingin atau Bu Lurah ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu. Silakan. Ya, baik, saya selaku Kepala Kelurahan Kota Sari berterima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon, khususnya kepada Bapak Wali Kota Cilegon dan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi dan Bapak Saluji atas adanya program Salira ini untuk di Kota Cilegon. Mudah-mudahan dengan adanya program Salira ini bisa dirasakan manfaatnya, khususnya warga Kota Cilegon dan umumnya warga Kota Cilegon dan khususnya warga kami yang ada di Kelurahan Kota Sari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa mengatakan yang ini. Saya pokoknya mengatakan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Cilegon dan Bapak Wakil atas terselenggaranya program Salira ini. Itu ya, gemeteran Bu Lurah saat ucapin terima kasih kepada pemerintah. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sampai ke tahun berikutnya ya Pak ya, agar pembangunan di Kota Sari ini bisa merata, bisa merasakan semuanya lah pemanfaatan dari program Salira ini. Bu Lurahnya sampai gemeteran Pak Wali ngucapin terima kasih kepada Pak Walinya. Ini bukan carmuk ya Bu ya. Ini karena rasa bangga karena melihat begitu dibangun masyarakatnya antusias ya Bu ya, sehingga begitu mengucapkan terima kasih groginya muncul. Khususnya kemarin itu kita kebetulan launching juga adanya di komplek untuk perdana ya Pak ya. Ya, khususnya itu warga komplek ya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah antusias gitu. Ya, warga komplek karena emang ini perdana di Kota Sari. Di komplek ini ada pembangunan secara merata gitu. Sampai menjamah komplek. Artinya
pembangunan sampai menjamah ke komplek dan ramai itu luar biasa, sehingga Bu Lurahnya grogi mau mengucapkan terima kasihnya. Karena Ini emang luar biasa. Kelurahan Kota Sari ini mayoritasnya warganya komplek ya Pak ya. Ya, ya. Itu dari 7 RW itu 5 RW-nya ada di komplek Pak. Kita di lingkungan itu hanya 2 RW saja. Siap. Oke teman-teman News Cilegon, mungkin itu kita akan lanjut nanti masih di Kota Sari pada termin kedua untuk podcastnya ya. Untuk podcastnya kita lanjut di termin kedua, dan termin kedua dengan banyak lagi programnya kita akan lihat, dan bukan di sini, bukan di rumah ini, mungkin nanti kita akan survei ke RW yang lain. Mungkin itu teman-teman dari kami News Cilegon, Bu Lurah dan Pak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.